kita mencoba untuk selalu memberikan sajian-sajian yang sifatnya ya intelektualitas, terus kemudian spiritualitas. Jadi spiritual oke, finansial oke, pendidikan politik juga kita kasih lewat Pak Kojim. Sehingga karena kita kalau misalnya pengen mengubah Indonesia menjadi lebih baik, kalau kita nggak jadi pemimpin-pemimpin di sana, ya gimana bisa, kita hanya jadi penonton aja gitu. Orang-orang jahat yang disuruh ngurus negara, orang baik nggak mau turun tangan, hanya berdiam tangan. Nah minimal sekarang kita kasih semuanya, pendidikan politik kita kasih, finansial kita kasih, spiritual kita kasih. Sehingga kalau ini tadi asas 4 tadi, wah finansial bagus sekali. Waduh, mantap. Oh iya, mau apa saja, ini fondasi kan. Orang Jepang itu karena disiplin, lampu merah, meskipun nggak ada orang yang lewat, ya kan, orang nggak mau lewat. Ya di sini itu kosong lewat itu. Nah, karena tidak dididik disiplin gitu. Parah sih, teman-teman di Ngaji Rosa yuk, dicegat polisi aja mau ditabrak polisinya, Pak. Gila sih memang. Jadi ini penting ya. Jadi 4 hal ini ya. Makanya sama kan seperti waktu di Boyolali kemarin saya cetuskan apa? Ono karo secetho. Seperti itu ya. Jadi kita harus punya poin-poin. Jadi kalau kita tidak punya poin-poin, gimana kita mau melakukan sesuatu? Ya. Tapi kalau kamu mau apa, harus rajin. Nah kan gitu kan. Setelah itu harus bisa efektif dalam melakukan sesuatu. Nah itu skill. Bahasa kita berarti terampil. Pak Kojim. Setelah itu disiplin. Ada pemimpin, nggak ada pemimpin, ada bos, nggak ada bos. Patuh peraturan. Ya teman-teman yang komen, polisi pun nggak dianggap gitu. Baik. Sekarang ini pertanyaan sederhana sih ya. Kalau orang Indonesia gitu ya, khususnya Muslim itu selalu memberikan justifikasi, bukti-bukti kewalian Gus Dur gitu segala macam. Aku pengen mendapatkan pencerahan soal ini dari Pak Kojim gitu. Apa benar Gus Dur itu wali? Apa benar? Ya, jadi itu begini Mas. Jadi dalam konsepnya melihat orang itu ada 2 hal. Ada yang konsep dasarnya keyakinan, ada yang konsep dasarnya pembuktian. Ya, umumnya di kita itu ya keyakinan. Jadi keyakinan itu misalnya di Muhammadiyah tidak punya keyakinan akan wali. Ya, jadi artinya orang Muhammadiyah siapapun dikatakan itu wali bukan. Ya, sama di dalam agama Kristen. Ada Katolik, ada Protestan. Katolik yakin ada orang bisa menyaksikan Yesus, bisa menyaksikan Bunda Maria, ya. Tapi Protestan tidak punya keyakinan itu. Nah, jadi di situ, ya. Nah, keyakinan itu akan membentuk realitas di pikiran kita. Nah, ini harus dipahami. Keyakinan akan membentuk realitas. Iya, jadi keyakinan akan membentuk realitas di pikiran kita. Jadi kalau tidak yakin ya nggak pernah terbentuk. Tidak yakin ada orang kan nggak yakin ada genderuwo, meskipun ada bukan itu aku mungkin keliru lihatannya begitu gitu. Tapi lain yang sudah punya keyakinan ya. Nah bagaimana menghilangkan ya tidak mudah karena ini sudah membangun realitas di pikiran gitu loh ya. Dan itu bisa menjadi hal-hal yang karena asalnya itu kita sudah dari kecil ya kan terbentuk, bisa melihat kenyataan itu. Ya, saya ini pernah menginap di hotel di Semarang ya. Itu kita pilih itu hotel yang kamarnya itu bersih, rapi dan sebagainya. Ya. Setelah tidur terus jam 4 saya bangun, di kamar mandinya itu penuh darah. Real, mata melihat sampai saya gosok sampai itu. Darah beneran? Darah beneran. Ya. Tadinya nggak ada? Nah, tadinya kan dipilih itu karena bersih semuanya. Nah, saya sama nyonya ya. Jadi saya itu tanya pada nyonya,
Loh tadi saya lebih dulu loh Mas masuk ke situ tuh ada darah, saya bersihkan semuanya. Nah tapi waktu saya masuk ada halus juga gitu loh ya. Karena Pak Kojem yakin ada hantu atau gimana kayak gitu? Ya dari kecil tadi kan itu realitas hantu dan sebagainya itu sudah ada di pikiran kita, gitu. Lain kan dengan orang yang sama sekali tidak percaya. Saya pernah tanya pada orang Jepang, Anda percaya ada ghost yang di jembatan atau ya, dia hanya bilang ceritanya begitu, ya kan? Ya coba jawabannya begitu ya, ceritanya begitu. Tapi mungkin halusinasi kita. Nah coba. Jadi itu. Tapi kok bisa jadi realitas ya kan? Realitas Mas. Ya. Karena kan kekuatan pikiran itu sendiri itu sebuah fakta loh ya. Ya. Sampai ada orang yang menginginkan sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa terwujud. Iya. Hati-hati sama keyakinan berarti ya. Iya, keyakinan terbentuk. Nah. Berarti kalau saya yakin nanti setelah mati akan masuk surga dikelilingi dengan 72 bidadari, saya bakal dapat 72 bidadari beneran. Walaupun itu ciptaan, kalau kita sudah belajar metafisik jauh, walaupun itu ciptaan pikirannya sendiri. Iya. Bidadari ada, tapi bidadari ciptaan pikirannya sendiri. Neraka ada, neraka ciptaannya dia sendiri. Pikirannya sendiri. Berarti kita akan merasakan sensasinya dong. Lah iya, makanya kita sendiri kenapa bisa bahagia, kenapa bisa sedih, kan juga karena bagaimana kita menanggapi itu. Jadi di situ. Kita hidup di suatu budaya, ya tergantung lingkungan kita, tergantung pola pendidikan kita, ya. Nah, terus kalau belajar lagi yang disebut relasi karma. Ya. Jadi ada orang berpikir, saya hari ini akan mendapat uang 1 miliar. Ada. Karena itu relasi karma. Jadi sebenarnya sudah terbentuk, tapi sekarang belum terbentuk, setelah diucapkan baru terbentuk. Setelah diyakini baru terbentuk. Sebaliknya kalau orang tidak punya relasi karma itu, mikir terus 1 miliar gak teko-teko kan gitu kan. Nah ini pengetahuan itu begitu jaringannya itu ya. Makanya kita tidak bisa mengiyakan atau mentidakkan ya, karena banyak hal ya. Jadi ada relasi karma, ada kekuatan keyakinan ya, ada budaya yang membentuk ya, itu semuanya. Iya. Di dunia loh ya, ada orang lebih berpihak pada bukti ya. Nah kalau bukti kan digali lagi, diverifikasi kan gitu kan. Ya, untuk bisa menjadi orang hidup berbangsa dengan baik ya, hidup berbangsa dengan baik ya, bekerja di perusahaan dengan baik, pegang 4 hal ya. Pertama rajin ya, kedua terampil, ketiga disiplin, keempat jujur. Jadi rajin, terampil, disiplin, jujur. Mengapa jujur di belakang hari? Karena kalau orang sudah rajin, sudah terampil, sudah disiplin, ya, sebagian kejujuran itu sudah dipenuhi. Tapi kalau orang jujur misalnya diletakkan di pertama, ya, aku yang penting jujur, tapi nggak disiplin. Rusak tatanan gitu. Ya. Ada orang jujur, aku jujur kok nggak pernah bohong, nggak pernah ini. Tapi sifatnya tidak terampil. Jadi akhirnya lelet, orang-orang nyebut lelet itu loh ya. Wah suruh kerja gini aja kok ya nggak bisa. Nah, jadi itu bagus sekali bos saya itu. Ya. Jadi orang itu, bangsa itu harus dididik dengan pertama rajin. Rajin itu kan mengandung kecerdasan, karena ada diligently kan. Iya. Jadi misalnya sekolah yang rajin, berarti apa kewajibannya sekolah itu belajar, rajin belajar kan gitu kan. Ya, mau sekolah itu harus mandi dulu dengan baik dan sebagainya, itu rajin. Ya. Kemudian terampil itu efektivitinya. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu dan sangat efektif, nah itu sudah memberikan upaya kita hidup menjadi lebih benar, lebih baik. Terus disiplin.
Disiplin itu apa? Patuh pada aturan. Ya. Rajin, terampil, disiplin, Ya, jujur. rajin, terampil, disiplin, Naura, terima baru kasih. jujur. Dijawab singkat nggak apa-apa. Fungsinya Majelis Ulama Indonesia itu untuk apa? Ya, Majelis Ulama Indonesia itu sebuah LSM keagamaan. Ya, ini harus dipahami dulu. Jadi lembaga swadaya masyarakat keagamaan. Oke. Karena orang Islam di Indonesia ini terdiri dari berbagai mazhab atau kepercayaan, supaya tidak terjadi apa itu istilahnya selisih di masyarakat, maka mereka berkumpul di dalam organisasi yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Kan di situ ada wakilnya Muhammadiyah kayak Kiai Haji Abbas, ya ada wakilnya NU. Nah, jadi dibicarakan bersama kalau ada sesuatu di masyarakat. Jadi kalau diambil positif ya ada positifnya. Kalau diambil negatif ya ada negatifnya. Jadi seperti itu. Negatifnya apa? MUI sendiri itu menjudgment orang yang tidak sekelompok dengan yang ada di MUI itu sendiri. Ya, misalnya itu sesat alirannya. Ya, karena dia tidak punya wakil di situ. Itu negatifnya. Negatifnya, ya. Jadi melihat sesuatu itu ya, saya pengen kita yang apa adanya indah-indah gitu saja. ya, Pak Jim, ya. Iya, gitu.